Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nori Wilantika, SSTMTI. Saya adalah salah satu dosen pada program studi komputasi statistik Politeknik Statistika STIS. Saya sudah mengabdi di Politeknik Statistika STIS sejak tahun 2014 dan menjadi fungsional dosen tetap sejak tahun 2019. Mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain algoritma dan pemrograman, struktur data, pemrograman berbasis web, matematika diskrit, pengantar teknologi informasi, dan sistem informasi geografis. Dari keenam mata kuliah tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah pengantar teknologi informasi ini berbobot 3 SKS, diajarkan pada semester 1 program studi D4 Komputasi Statistik dan program studi D4 Statistika, dengan jumlah pertemuan sebanyak 14 kali. Mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen tim, dengan sistem pembagian kelas dan pembagian penyusunan materi ajar dalam bentuk audiovisual dan modul. Mata kuliah pengantar teknologi informasi bertujuan untuk memberikan kemampuan dan penguasaan materi tentang konsep serta penerapan sistem informasi berbasis komputer, mencakup pembahasan tentang pengenalan komponen sistem informasi dan perkembangannya terkini, bagaimana tahap pembuatan dan akuisisi sistem informasi, serta isu-isu terkait imbas dari penerapan sistem informasi. Terdapat beberapa target kemampuan yang akan dicapai pada pembelajaran mata kuliah ini, yang tentunya menyesuaikan dengan capaian lulusan program studi. Yang pertama, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjabarkan konsep sistem informasi berbasis komputer dan konsep organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan komponen sistem informasi dan perkembangannya terkini yang digunakan untuk mendukung penerapan sistem informasi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis penerapan sistem informasi pada organisasi. Keempat, mahasiswa mampu menentukan metodologi serta strategi pengembangan sistem dan akuisisi sistem informasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu keamanan yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu lingkungan, sosial, etika yang berkaitan dengan sistem informasi. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang diberikan selama 1 semester adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan sistem informasi, yang kedua sistem informasi pada organisasi. Kedua materi ini adalah turunan dari sub CPMK yang pertama. Jadi kedua materi ini untuk mencapai sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep sistem informasi berbasis komputer dan konsep organisasi serta sistem informasi pada organisasi itu bagaimana. Lalu untuk sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan komponen sistem informasi dan perkembangannya terkini. Komponen-komponen yang dimaksud di sini ada hardware dan perangkat mobile, software dan aplikasi mobile, sistem database dan big data, lalu jaringan komputer dan komputasi awan. Jadi keempat materi ini dari pertemuan ketiga sampai keenam untuk mencapai sub CPMK yang kedua. Lalu sub CPMK yang ketiga yaitu mengenai penerapan sistem informasi pada organisasi atau bisnis. Yang pertama ada elektronik dan mobile commerce, lalu sistem perusahaan dan e-government atau SPBE. Kemudian ada business intelligence dan analytics, yang terakhir ada knowledge management dan sistem informasi khusus. Jadi mulai dari pertemuan ke-7, 8, 9, 10 ini adalah turunan untuk mencapai sub CPMK yang ketiga. Lalu untuk mencapai sub CPMK yang keempat, yaitu agar mahasiswa mampu menentukan metodologi serta strategi pengembangan sistem dan akuisisi sistem informasi, pada pertemuan ke-11 itu diajarkan topik mengenai sistem acquisition and development. Lalu 3 pertemuan yang terakhir, yaitu 12, 13, dan 14, membahas mengenai isu-isu terkait yang berkaitan dengan atau imbas dari penerapan sistem informasi. Yang pertama mengenai kejahatan siber dan keamanan sistem informasi, literasi digital dan literasi informasi, ini untuk mencapai sub CPMK yang kelima. Yang terakhir adalah isu-isu yang berkaitan dengan etika, legal, sosial, bahkan lingkungan, untuk mencapai sub CPMK yang keenam. Terdapat 3 pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama ada Principles of Information Systems. Penulisnya adalah Steyer dan Reynolds tahun 2018. Kemudian yang kedua ada buku Academy of ICT Essential for Government Leaders. Modul ketiga yaitu e-government application. Jadi ini adalah modul dari United Nations Asia Pacific Training Center for Information and Communication Technology for Development, UNAPC-ICT. Lalu yang ketiga ada Information Literacy in the Digital Age. Penulisnya ada Perdue tahun 2017. Selain ketiga
buku pustaka utama ini terdapat beberapa pustaka pendukung yang seperti yang tertulis pada RPS. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method learning. Case method learning sendiri merupakan salah satu metode pembelajaran yang diamanatkan pada Kemendikbud nomor 3 tahun 2020, selain metode pembelajaran kelompok berbasis project atau PJBL. Selain itu, mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran terbalik atau flipped classroom, di mana sebelum tatap muka, dosen memberikan materi dalam bentuk buku, teks, dan video yang telah dibuat oleh tim dosen. Seperti berikut ini. Dapat diakses pada link ini. Link untuk mengakses playlist ini saya bagikan juga pada bagian deskripsi video. Jadi video materi dan buku teks itu sudah dibagikan melalui Google Classroom Official milik Politeknik Statistika STS untuk dipelajari oleh mahasiswa. Untuk memastikan mahasiswa benar-benar membaca dan menyimak video yang telah diberikan, pada Google Classroom saya juga memberikan pertanyaan yang nantinya akan didiskusikan pada saat tatap muka atau tatap maya. Jadi seperti ini. Saya berikan latihan sebelum tatap muka atau tatap maya. Itu tadi aktivitas sebelum tatap muka atau tatap maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas saat tatap muka atau tatap maya. Di Politeknik Statistika STIS, dosen diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap maya, maksimal 2 pertemuan dari 14 pertemuan untuk masing-masing mata kuliah. Saat tatap muka atau tatap maya, aktivitas yang dilakukan di kelas untuk mata kuliah PTI ini yaitu pertama, pemantapan materi dalam bentuk diskusi. Tujuannya adalah memastikan mahasiswa sudah memahami materi yang dijelaskan di video yang telah dibagikan tadi, agar mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Biasanya saya memancing interaksi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui media interaktif. Media interaktif yang biasanya saya gunakan antara lain adalah Mentimeter, seperti ini. Lalu kemudian ada fitur question di Google Classroom, seperti ini. Lalu saya juga menggunakan Padlet, bisa diakses pada link berikut, seperti ini. Jadi mahasiswa bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, seperti ini. Nah, setelah pemantapan materi, aktivitas saat tatap muka atau tatap maya dilanjutkan dengan studi kasus. Mengenai studi kasus ini, tipe kasus yang digunakan adalah directed case. Kasus-kasus nyata didapatkan dari media-media berita online atau dari buku teks yang telah divalidasi oleh tim dosen, contohnya seperti ini. Terdapat beberapa pertanyaan terarah yang berkaitan dengan kasus yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok, seperti ini. Teknik yang digunakan untuk pemecahan kasus diantaranya adalah diskusi kelompok atau small group discussion dan presentasi serta tanya jawab atau yang disebut dengan metode talk show. Jadi pertama-tama mahasiswa saya berikan waktu untuk berdiskusi kelompok untuk pemecahan kasus yang telah diberikan. Jadi memang dari awal di petunjuk pengerjaan itu saya sudah minta mahasiswa untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Eh, Setelah diskusi secara berkelompok selesai, satu kelompok akan saya minta mempresentasikan hasil diskusinya atau dengan kata lain berperan sebagai narasumber di sini. Jadi seperti ini, durasi presentasi maksimal 15 menit. Untuk sesi tanya jawabnya sendiri, saya akan menunjuk 1 sampai 2 kelompok sebagai panelis yang akan mengulas apa yang telah disampaikan oleh kelompok yang bertindak sebagai narasumber tadi. Jadi setiap kelompok harus menyiapkan minimal 2 pertanyaan. Selain kelompok yang ditunjuk, kelompok-kelompok lain tentu tetap diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan atau menyanggah atau memberikan pendapat mereka tentang studi kasus yang telah didiskusikan. Contoh studi kasus yang saya tunjukkan ini saya berikan juga pada deskripsi video, jadi di sini sudah dijelaskan cara pengerjaan studi kasusnya, apa yang dikumpulkan, kemudian yang menjadi indikator penilaian dari pengerjaan studi kasus ini. Terakhir, setelah studi kasus selesai, saya akan memberikan penekanan dan menyimpulkan hasil diskusi. Yang perlu digarisbawahi dari metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah PTI ini adalah aktivitas yang dilakukan pada tatap muka atau tatap maya dititik beratkan pada kelas yang kolaboratif dan partisipatif, seperti yang diamanatkan pada kebijakan transformasi pendidikan tinggi. Nah, setelah tatap muka atau tatap maya, mahasiswa masih memiliki 3 kali 60 menit beban belajar dalam bentuk pengerjaan tugas terstruktur. Adapun tugas terstruktur yang saya berikan untuk mata kuliah ini bentuknya adalah tugas makalah berkelompok.
Untuk semester ganjil 2022-2023, makalah yang harus disusun pada tugas terstruktur, saya tentukan topiknya mengenai jenis-jenis penerapan sistem informasi pada organisasi di kehidupan nyata. Ini berkaitan dengan sub CPMK 3 dan sub CPMK 4. Jadi setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat makalah dengan topik yang berkaitan dengan jenis-jenis penerapan sistem informasi pada organisasi. Karena lulusan Politeknik Statistika STIS nantinya akan ditempatkan sebagai ASN di BPS ataupun di kementerian lembaga lain yang telah bekerja sama dengan BPS, maka dari itu organisasi dalam tugas ini dibatasi pada organisasi pemerintahan. Jadi setiap kelompok mengamati dan mempelajari sistem-sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan di KL. Panduan tugas terstruktur ini juga dapat dilihat pada deskripsi video. Di sini sudah dijelaskan bagaimana metode pengerjaan tugasnya, lalu bentuk dan format luaran, apa yang harus dikumpulkan oleh masing-masing kelompok, mekanisme pengumpulannya seperti apa, lalu indikator, kriteria, dan bobot penilaian untuk tugas terstruktur ini sudah dituangkan pada petunjuk pengerjaannya ini. Di luar tatap muka atau tatap maya, saya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk tetap berinteraksi dan berdiskusi dengan saya. Bisa melalui email, melalui WhatsApp, atau melalui Google Classroom. Yang terlihat di layar saat ini contoh interaksi yang terjadi di luar tatap muka pada Google Classroom. Sebagai bentuk evaluasi capaian pembelajaran, dilakukan penilaian yang bersumber dari penyelesaian studi kasus, tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaiannya ini mengikuti Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 002 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Statistika STIS, atau lebih tepatnya pada lampiran butir K nomor 3 dan 8. Jadi di sini memang disebutkan untuk ujian tengah semester bobotnya 35, ujian akhir semester 35, komponen-komponen lainnya seperti tugas terstruktur, kuis, responsi, dan lain-lain digabungkan menjadi satu dengan bobot 30%. Nah, untuk uh, studi kasus dan tugas terstruktur tadi sudah saya jelaskan di saat metode pembelajaran. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kuis UTS dan UAS. Jadi pada mata kuliah ini jumlah kuis ada 3 kali, 1 kali dilakukan sebelum UTS dan 2 kali dilakukan sebelum UAS. Kenapa 3 kali? Di sini mengikuti dengan sub CPMK-nya. Saya mengikuti sub CPMK yang akan dicapai. Jadi yang pertama sub CPMK 1, di sini sub CPMK 1 karena hanya terdiri dari 2 materi, jadi digabungkan asesmennya bersamaan dengan sub CPMK 2. Jadi kuis 1 ini untuk asesmen capaian dari sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Lalu kuis 2 itu adalah asesmen untuk melihat atau mengevaluasi capaian sub CPMK 3 dari mulai pertemuan 7 ini sampai dengan 10. Lalu yang terakhir kuis 3 ini adalah untuk asesmen capaian sub CPMK 4, 5, dan 6. Eh, Sehingga di sini ada total 3 kuis. Untuk kuis sendiri, terkadang saya memberikan soal dalam bentuk esai, namun lebih sering saya memberikan dalam bentuk pilihan ganda, terutama sejak perkuliahan jarak jauh karena pandemi, saya selalu memberikan kuis melalui Google Form. Selain karena alasan jarak, saya juga bisa dengan cepat mengevaluasi capaian pembelajaran melalui fitur insight dari Google Form ini. Seperti misalnya, seperti ini saya bisa mengidentifikasi kira-kira seberapa banyak mahasiswa yang bisa dikatakan belum mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan oleh mata kuliah ini. Lalu saya bisa mengidentifikasi materi-materi mana yang perlu saya tekankan kembali, gitu saya ulas kembali agar mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Di luar ketiga kuis tersebut, terkadang saya memberikan mini pop quiz dalam bentuk Kahoot atau quizzes. Ini memang tidak masuk ke dalam komponen penilaian, hanya saja saya gunakan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran di hari itu saja dan untuk bersenang-senang dengan mahasiswa. Karena mahasiswa senang sekali jika ada kuis menggunakan Kahoot atau quizzes, apalagi kalau ada reward untuk menang. Selain kuis dan tugas-tugas tadi, ada UTS dan UAS. Saat UTS, mahasiswa diminta menjawab soal dari materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Untuk UAS, mahasiswa diminta menjawab soal dari materi pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14. Berikut adalah contoh soal yang diujikan pada saat UTS dan UAS. Soal yang diujikan pada UTS dan UAS disusun secara bersama-sama oleh tim dosen. Biasanya soal yang diujikan dalam bentuk campuran antara pilihan ganda dan esai. Karena jika dilihat
pada RPS, taksonomi pada subjek PMK yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, sebagian berada di tingkat rendah atau low order thinking yaitu C2, sebagian lain termasuk dalam kategori high order thinking C4. Nah, ini contoh soal yang esainya. Ini adalah contoh soal UAS yang diujikan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023 yang lalu. Berikut adalah potongan rekaman perkuliahan pada salah satu pertemuan tatap maya mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu pertemuan ke-12 semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan materi pembelajaran kejahatan siber dan keamanan sistem informasi untuk mencapai subjek PMK 5, yaitu mampu menjelaskan isu-isu keamanan yang berkaitan dengan sistem informasi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, bisa satu orang pimpin doa dulu? Ya, teman-teman, untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Seperti biasa, saya sudah bagikan video pembelajaran sama materi dari buku teksnya lewat Google Classroom ya. Teman-teman sudah dibaca-baca, sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita akan diskusikan materi yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran ya, supaya lebih mantap sebelum nanti. Saya pengen membagikan sebuah video dulu nih, teman-teman, sebelum kita diskusi. Kita lihat dulu bareng-bareng yang terjadi dengan Sarina tadi yang di video, teman-teman. Iya, oke, jawaban teman-teman benar semua ini ya. Data pribadinya dicuri karena dapat mudah diakses di sosial media. Mungkin ada yang mau menceritakan lebih jelas ini maksudnya gimana nih, data pribadinya dicuri karena dapat mudah diakses sosial media. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Boleh raise hand. Niko, boleh Niko? Silakan Niko. Izin menjawab, Bu. Kalau dilihat dari videonya tadi, dia tuh sering upload foto-fotonya di sosial media gitu, Bu. Nah, dan di foto-foto itu mengandung informasi pribadinya. Kayak tadi dia upload foto ulang tahun. Tanggalnya kan itu kelihatan, Bu. Jadi bisa tahu tuh tanggal lahirnya. Terus dia juga namanya tadi waktu wisuda dan lain-lain. Nah, dari informasi-informasi pribadi itu tuh dapat disalahgunakan sama orang lain yang paham buat ya kayak tadi, Bu, dia bisa masuk ke bank account-nya dan lain-lain. Seperti itu, Bu. Maksudnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita share di internet itu harus sangat hati-hati ya, teman-teman ya. Sharing sesuatu di internet itu harus dengan sangat hati-hati karena itu tadi bisa terjadi sesuatu yang seperti si Sarina tadi gitu. Jadi oleh karena itu ya, penting sekali untuk kita memahami mengenai kejahatan siber dan keamanan sistem informasi yang mau kita pelajari hari ini, teman-teman ya. Karena siapapun ya hubung ke internet, ya mau dia anak IT, mau dia ada kemampuan IT atau tidak gitu, itu pasti berisiko menjadi korban kejahatan siber. Setelah kuliah ini selesai, harapannya teman-teman itu bisa tahu gambaran ancaman keamanan sistem informasi yang tersebar di internet itu seperti apa, terus jenis-jenis kejahatan itu seperti apa. Nah, terus yang paling penting ini penerapan menjaga keamanannya itu ya. Dari ancaman-ancaman ini tadi bagaimana kita menerapkan keamanan itu pada kehidupan sehari-hari maupun untuk organisasi yang di mana kita berada. Gitu. Bisa melihat nanti dari studi kasus yang mau kita bahas nanti ada poin-poin penting apa yang bisa kita dapatkan dari studi kasus itu, gitu ya. Kan sudah saya jelaskan ya di buku teksnya juga ada. Coba kembali lagi ke Mentimeternya, tuliskan jenis exploit dalam 3 kata. Oke, udah cukup ya, udah tergambar ya. Berarti saya anggap sudah paham ya teman-teman ya jenis exploit. Nah ini ada yang menarik nih, yang paling besar ini phishing sama DDoS ini ya. DDoS itu apa DDoS? Ada yang bisa jelasin nggak? DDoS adalah Iqbal. Oke, silakan Iqbal. Kalau sepaham saya, Bu, DDoS itu ada kayak seorang yang iseng atau peretas jahat gitu yang membanjiri komputer atau website itu dengan aktivitas permintaan data yang banyak gitu. Jadi akhirnya nanti servernya itu jadi down. Kalau di video yang udah Ibu berikan tuh kayak dikasih contoh, misalnya dari Polstat STIS ya, Bu, jam 3 nanti ada pengumuman hasil seleksi. Nah, jam 14.30-nya itu peretasnya ini bikin request ngakses websitenya secara barengan terus menerus gitu. Jadi nanti akhirnya websitenya down, terus peserta yang udah ikut seleksi Polstat STIS ini jadi nggak bisa akses websitenya pas pengumuman jam 3. Iya, betul. Tepat sekali Iqbal ya. Terima kasih Iqbal. Jadi betul yang Iqbal jelaskan tadi. Jadi kalau di DOS itu gambarannya seperti inilah ya. Kalau kita ilustrasikan, ini server yang mau diakses gitu ya. Contohnya tadi websitenya PMB STS gitu. Mau pengumuman nanti sore. Ini ada orang iseng nih gitu ya, mengakses terus.
Tapi sebenarnya bukan orangnya banyak ya. Sebenarnya peretasnya itu paling ya satu atau sekelompok. Yang ini yang akses itu bot ya, bot atau PC-PC yang dalam jumlah banyak gitu, mengakses semua ke sini. Jadi yang benar-benar penggunanya ini malah nggak kebagian ini jalan. Jadi ibaratnya saya dipanggil nih sama Iqbal, Bu Nori gitu ya. Terus kalian semua iseng gitu ya, manggil di saat yang bersamaan, Bu Nori. Saya kan bingung ya, jawab yang mana gitu kan. Akhirnya nggak ada yang saya jawab. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi karena ini dipanggil secara beramai-ramai di saat yang bersamaan, ini jadi bingung dia mau reply yang mana dulu. Akhirnya down, yang aslinya tidak bisa mengakses gitu. Oke, sampai di sini sudah kita kupas semua materi yang ada di video, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke studi kasus ya. Kita ada 2 studi kasus yang mau dibahas hari ini. Yang pertama terkait video film dokumenter yang sudah saya bagikan di Classroom. Yang kedua adalah terkait narasi mengenai kebocoran data di Indonesia. Ya, yang pertama kita lihat dulu yang ini. Ini kan karena teman-teman sudah nonton semua di Google Classroom sudah dibagikan ya. Saya minta teman-teman untuk identifikasi jenis exploit-nya apa yang terjadi di sini dari bermacam jenis exploit yang tadi sudah kita bahas itu jenis exploit apa yang terjadi di sini, teknik serangan yang digunakan oleh pelaku itu bagaimana, dan penerapan keamanan informasi yang tepat supaya tidak jadi korban yang sama seperti ini bagaimana. Mungkin kita bahas dari yang jawaban pertanyaan nomor 1 dulu deh. Ada yang bisa menjawab jenis exploit manakah yang terjadi pada video tersebut? Oke, Aulia, silakan Aulia. Izin menjawab, Bu. Jadi berdasarkan video itu, jadi jenis eksploitasi yang terdapat pada video itu termasuk ke exploit phishing, karena dari pelaku itu mengelabui korban. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, jadi dari si pelaku tuh kirim link dan dia one click attack. Jadi setelah masuk ke dalam link itu, si korbannya udah terperangkap begitu, dan bahkan data-data dan informasinya diambil gitu, karena dia ngeklik sesuatu yang udah dikirim dari si pelakunya tadi. Oke, tepat sekali Aulia. Itu phishing, itu yang phishing ini ya. Teknik serangannya bagaimana tadi? Coba bisa dijelaskan lagi ya teknik serangan pelaku sehingga bisa terjadi tadi. Ya, Brigita, gimana Brigita? Oke, berikutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kebocoran data di Indonesia. Ini juga sudah saya bagikan narasi studi kasusnya ya di Classroom. Setelah ini silakan teman-teman masuk ke breakout room. Seperti biasa kita diskusikan dulu ya untuk masing-masing kelompok. Coba dipahami dulu tentang studi kasus ini, dipahami, dicatat disarikan poin-poin penting apa sih yang bisa kita pahami dari studi kasus ini. Lalu teman-teman coba jawab critical thinking question yang sudah saya berikan. Nanti saya akan keliling ke masing-masing breakout. Setelah sekitar 40 lah ya, 45 menit nanti kembali lagi ke main room untuk presentasi kelompok dan tanya jawab. Nanti seperti biasa saya akan tunjuk satu kelompok secara random ya untuk presentasi, jadi semuanya harus siap-siap. Dan satu kelompok untuk bertanya ya, yang memberikan pertanyaan ke kelompok yang presentasi. Jadi dari diskusi tadi, dari studi kasusnya kita dapat mengambil beberapa poin penting tentang kebocoran data di Indonesia. Yang pertama itu banyak sekali celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan seseorang peretas atau hacker dengan tujuan jahat untuk membobol data pribadi masyarakat. Yang kedua, kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi para hacker tersebut menjalankan tabiat buruknya. Yang ketiga, menurut data perusahaan keamanan cyber Surfshark, Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Terima kasih teman-teman kelompok 1, sangat detail sekali jawabannya untuk masing-masing critical thinking ya. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok 7 dulu ya kesempatan untuk bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain ya dipersilakan. Silakan kelompok 7 terlebih dahulu. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Elvina, bagaimana caranya mencegah supaya tidak menjadi korban ya? Oke, pertanyaan yang baik sekali, ditampung dulu ya. Sekarang kita ke Nur Sifadani, silakan. Baik Bu, tadi kan sebelumnya sudah dibahas tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang perannya itu untuk melindungi data penduduk Indonesia. Nah, pertanyaan saya itu, apakah dengan hadirnya UU Undang Data Perlindungan Data Pribadi ini dapat mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran data lainnya di masa depan? Terima kasih. Oke, baik. Kita tampung dulu ya, cukup ya 2 pertanyaan dulu.
Gimana? Langsung dijawab kelompok 1? Silakan. Baik Bu, izin jawab untuk pertanyaan yang kedua dari Saudara Nursi Madani. Sebenarnya secara instan bisa kita bilang iya, karena basis kenegaraan kita di Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat umum secara kolektif itu perlu diundang-undangkan secara legal supaya ada aturan yang bisa kita pedomani. Tetapi jika kita perhatikan lebih jauh, jika hanya mengandalkan undang-undang sebagai tools yang bisa mencegah terjadinya kebocoran data itu tidak cukup, teman-teman. Karena proteksi atau keamanan informasi harus dijaga sesuai standar yang salah satunya mengacu ke pedoman manajemen keamanan informasi. Dan itu tentu perlu dipenuhi atau ditaati oleh instansi penyelenggara SPBE. Perlindungan data itu merupakan tanggung jawab bersama, teman-teman, supaya upaya pencegahan kebocoran data itu benar-benar bisa dicegah secara kolektif bersama-sama, bukan hanya dari sisi pemerintah saja. Tapi memang tidak bisa kita kiri bahwa beban di pundak pemerintah itu jauh lebih berat karena data personal penduduk banyak dikelola pemerintah untuk kebutuhan pelayanan publik. Mungkin itu dari kami kelompok 1. Apakah menjawab Saudara Dani? Ya, menjawab. Terima kasih. Dari studi kasus tadi kita bisa menangkap poin-poin pentingnya bahwa tingkat ancaman di Indonesia itu termasuk yang tinggi tingkat ancamannya gitu ya. Tadi dari sisi kebijakan memang sudah oke, tapi dari sisi pemerintah sebagai pengelola data pribadi masyarakat itu, dan nanti kan teman-teman bagian dari pemerintah ya, harus implementasikan gitu sesuai peraturan itu, dan untuk diri sendiri sebagai pemilik data pribadi juga hati-hati dalam membagikan data pribadi. Itu yang mungkin bisa kita simpulkan dari studi kasus dan perkuliahan kali ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa ditutup teman-teman kelompok 1 diskusinya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Demikian presentasi dari kelompok kami, jadi dapat disimpulkan bahwa teman-teman perlu hati-hati terkait kejahatan-kejahatan cyber itu, karena kita belum tentu tahu kapan kita bisa kena kejahatan gitu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Hidup sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman kelompok 1. Sebelum saya tutup kelas hari ini, teman-teman, kita kahut dulu ya, kahut. Ya, benar, firewall. Kalau antara jaringan luar sama jaringan dalam, yang berangkat untuk keamanannya adalah firewall. Kalau intrusion detection system itu tadi untuk ngecek ya, keliling-keliling, deteksi jaringan ini ada yang aktivitas yang aneh nggak. Kalau web tadi pakai yang OWASP itu ya, untuk ngecek. Kalau antivirus ya untuk virus. Gitu. Kalau yang jaringan, firewall. Oke ya. Tapi sebagian besar dari jawaban sudah benar ya, cuma yang meleset-meleset sedikit nanti bisa dibaca-baca lagi, teman-teman ya. Yeay. Udah ya. Oke, kita cukupkan dulu teman-teman untuk pertemuan hari ini, atau ada yang masih mau nanya atau ada yang perlu saya jelaskan ulang? Kita cukupkan dulu kalau gitu teman-teman. Sebelum ditutup silakan dipimpin doa dulu. Ya, baik teman-teman, dan mari untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat cukupkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Terakhir, sebagai tambahan, saya ingin menunjukkan nilai-nilai yang saya peroleh dari angket evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM. Pada tahun 2021-2022 semester ganjil, saya memperoleh nilai di atas 3,5, yaitu tepatnya 3,67. Lalu berikutnya pada 2021-2022 semester genap, nilai saya meningkat menjadi 3,83, bahkan saya mendapatkan peringkat 7, peringkat 10 besar dari seluruh ranking yang ada. Lalu pada 2022-2023 semester ganjil, di sini sedikit turun peringkat yang saya peroleh, namun jika dilihat skor akhirnya itu meningkat dari semester sebelumnya, dari 3,83 menjadi 3,86. Untuk hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa, khusus untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi sendiri, dapat dilihat pada halaman berikut. Nilai-nilai yang saya peroleh sangat baik,
Secara rata-rata nilai yang saya peroleh untuk mata kuliah PTI adalah 3,84. Demikianlah penjelasan dari saya untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.